Terpujilah Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, pemilik pelayanan, yang mempunyai kehidupan, yang terus menganugerahkan kehidupan buat orang semua, sehingga hari demi hari orang boleh lalui sampai saat ini orang ada di hari yang ke-15 di bulan Februari di tahun 2026, bulan kasih sayang. Bahkan kemarin hari orang boleh merayakan hari Valentine atau hari kasih sayang, yang memang bukan cuma di tanggal 14 kemarin orang hidup mengasihi, berkasih sayang, tetapi Tuhan Allah mengajarkan kita untuk selalu senantiasa. Itu berarti setiap hari orang harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Bahkan kasih itu bukan hanya sekedar status, story, atau kata-kata kita kasih kemana, ataupun disimbolkan dengan sebuah coklat, boneka, bunga, bahkan juga pemberian dari dalamnya. Tetapi kasih itu harus diwujud nyatakan dalam tindakan nyata kita. Orang saling mengasihi dengan saling membantu, saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling menolong, saling mengingatkan, saling mendoakan. Itulah kasih yang sesungguhnya sama dengan Tuhan Yesus. Karena kasihnya yang begitu besar buat orang sebagai umat manusia, bahkan karena ketaatannya kepada Bapa, Ia hendak datang ke dunia ini menjadi sama seperti
dan tidak hanya datang lalu pergi. Yang cuma asal-asal datang, asal-asal mendengar keluar begitu saja. Yang cuma ikut di awal, cuma di tarisan, serta berkat orang semuanya ikut. Atau cuma masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Tetapi benar tersimpan dalam hati, tersimpan dalam kehidupan kita, sehingga setiap pengajaran yang tentang Yesus Kristus akan benar-benar kita pahami. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sehingga dengan apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, mereka yang ada saat itu mereka hendak menyenangkan hati Tuhan. Begitu juga dalam kehidupan orang sebagai umat Tuhan yang ada di masa kini, kita pun diajak supaya orang benar-benar menerima akan pengajaran tentang Yesus Kristus. Orang menjadi umat Kristen yang benar-benar takut akan Tuhan, yang benar-benar menyenangkan akan hati Tuhan. Jangan orang cuma jadi Kristen, non Kristen atau Kristen cuma di KTP. Orang bilang-bilang orang percaya kepada Kristus, orang adalah murid-murid Kristus, tetapi dalam kehidupan nyata orang hendak mewujudkan kehidupan yang takut akan Tuhan. Orang hendak hidup melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Orang masih suka pelihara itu dosa, orang masih suka hidup dalam kejahatan, ketidakadilan, keiri hatian, bahkan juga menyimpan amarah dendam terhadap sesama, dan masih banyak lagi. Tetapi biarlah dalam kehidupan ini orang sebagai umat Tuhan, orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, orang terus berusaha supaya orang betul-betul percaya kepada Kristus dan setia melakukan akan kehendaknya. Nah, yang ketiga dalam ayat 44 sampai ayatnya yang ke-45, di sini dijelaskan tentang persekutuan dan saling berbagi. Nah, komunitas orang percaya diikat oleh koinonia atau persekutuan yang nyata. Bahkan bersekutu merupakan salah satu dari tritugas gereja, panggilan gereja. Bersekutu, bersaksi, dan melayani. Jadi bagaimana orang sebagai umat yang telah ditebus oleh Allah, orang setia untuk bersekutu dengan Tuhan Allah. Bahkan jemaat mula-mula orang baca dalam bacaan ini, mereka tidak hanya rajin dalam persekutuan dengan Tuhan, tetapi mereka pun mempraktikkan kasih yang telah Allah teladankan, di mana mereka saling berbagi. Dikatakan dalam bacaan mula, ada yang menjual barang harta untuk dibagikan kepada sesama. Jadi harta yang mereka miliki di saat itu bukan cuma dipakai untuk seorang diri saja, tetapi dipakai, dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama. Karena mereka sadar bahwa yang mereka miliki itu adalah milik Tuhan, pemberian Tuhan. Maka jemaat mula-mula mereka hidup saling berbagi. Nah, coba kan orang sampai sekarang dan jarang berbagi dengan sesama, orang kira-kira mau kasih atau enggak ya. Bahkan orang mau kasih ke Tuhan pun orang hitung-hitung. Ini hari Minggu kamu kasih persembahan 50.000. Di ibadah UPK kita mau kasih 20.000. Di ibadah Bipra kita mau kasih 10.000. Di ibadah Kolom kita mau kasih 5.000 atau 1.000. Nah, jadi dalam kehidupan ini kita diajak untuk marilah orang memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan karena orang merasa rugi ketika orang membantu sesama orang, karena
sekarang orang datang beribadah kan, orang datang di gereja, yang penting suruh orang lihat kamu sudah beribadah. Padahal dalam ibadah kamu cuma banyak bermain, bahkan juga orang cuma mau cerita orang kekurangan, orang berkelebihan, atau orang datang beribadah cuma mau datang kasih pamer apa yang orang ada pakai. Akhirnya apa yang orang lakukan, sekalipun sebagaimana saya katakan tadi, orang-orang itu orang beribadah, tetapi apa yang orang lakukan itu sia-sia, tidak berguna dalam kehidupan orang, yang tidak jadi berkat buat orang. Jadi cara hidup yang saleh, peduli dan penuh sukacita membuat jemaat mula-mula disukai masyarakat, yang berakibat pada pertumbuhan jemaat oleh Tuhan. Jadi dalam bacaan orang jemaat mula-mula ketika mereka hidup dalam ketaatan, hidup peduli, hidup mendengarkan pengajaran dari para rasul, bahkan juga mereka setia bersekutu dengan Tuhan, maka Tuhan Allah semakin memberkati akan jemaat Tuhan pada masa itu. Dan semakin banyak yang diselamatkan karena menjadi percaya dan memberi diri dibaptis. Nah, saudara